Hai Sobat Ambis, kembali lagi nih bareng Bu Yura. Sekarang kita lanjut yang part 3 kemarin ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, nanti teman-teman tunggu ya, karena kita habis ini bakalan upload pembahasan yang matematika juga. Tapi sekarang kita bahas dulu yang bahasa Indonesia part 3-nya ya. Nah, lanjut kita ke nomor 21. Istilah tidak tepat yang terdapat dalam teks tersebut. Kira-kira yang tidak tepat gimana nih teman-teman? Di situ kan yang di garis bawah ada iklim, ekologi, fenomena, sama erupsi gitu ya. Nah, kalau iklim itu ya tentang kondisi cuaca, ekologi itu ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup gitu dengan lingkungannya, itu ekologi. Kalau fenomena itu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati, dan erupsi itu letusan gunung berapi. Dan coba kita cek di sini. Di sini ada erupsi matahari. Seringnya kan erupsi gunung berapi kayak gitu ya. Nah, jadi karena yang di sini yang ditanyakan yang tidak tepat, kita bisa nih yang pertama pakai erupsi. Ya, kalau erupsi kan berarti antara di B sama di D. Yang A sama C kita eliminasi nih, karena tinggal B sama D. Sekarang kita lanjut guys. Kira-kira habis itu nanti jawabannya yang mana ya? Selain erupsi, condong ke ekologi atau condong ke fenomena? Sekarang coba kita cek. Kalau ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini tadi Mbak Senang itu nggak? Di mana nih di sini tentang ekologinya? Coba teman-teman cari. Fenomena ini bukan hanya ancaman tersembunyi bagi ekologi kita di permukaan bumi. Mending fenomena, erupsi sama fenomena, atau erupsi sama ekologi? Kan yang tidak tepat ya. Kalau di sini sih Bu Yura rasa jawabannya itu condong ke ekologi sama erupsi. Tapi nanti kalau teman-teman punya jawaban lain, silahkan nanti boleh komen, boleh chat via email atau DM, itu juga boleh ya guys. Oke, 21 jawabannya B, pembahasannya ada di sebelah kanan. Lanjut kita ke nomor 22 guys. Nomor 22 ini di sini kan ada dua iklan ya, iklan 1 sama iklan 2. Intinya kalau iklan 1 itu dia bisa menerima semua jenis sampah elektronik nih di sini. Bisa menerima semua jenis elektronik. Tersedia layanan penjemputan sampah setiap hari. Kalau yang iklan 2 menerima sampah elektronik tapi gawai dan bohlam. Dia di situ udah ngasih tahu gawai sama bohlam aja nih gitu. Terus iklan yang efektif, nah berarti yang bisa dipakai sama kebutuhan Pak Leo apa gitu. Terus kita cek guys, di sini kebutuhan Pak Leo-nya apa? Pak Leo ingin membuang penanak nasi, berarti dia pengen membuang penanak nasi, gawai, dan beberapa bohlam. Nah, bukan gawai sama bohlam aja, tapi penanak nasi. Berarti iklan yang paling cocok untuk Pak Leo yang mana? Iklan 1 atau 2? Kalau untuk semua barang yang dipilih Pak Leo, berarti yang paling cocok itu yang 1. Jadi jawabannya antara A atau B. Sekarang kita cek yang A. Karena menampung semua jenis sampah elektronik. Bisa jadi, karena di situ tertuliskan semua jenis sampah elektronik. Kalau yang B, karena memiliki layanan jemput sampah pada akhir pekan. Sedangkan yang dibutuhkan oleh Pak Leo ini kan penanak nasinya terbuang, gawainya terbuang, sama beberapa bohlam. Berarti nomor 22 jawabannya yang tepat yang mana guys? Betul sekali, yang A. Jawabannya yang A ya. Dan di sini pembahasannya udah Bu Yura taruh di bagian kanan ya guys. Nah, nanti kalau ada Bu Yura salahnya dalam menyampaikan atau jawabannya, kalian boleh mengkritik dan berikan saran, karena di akhir akan selalu Bu Yura sertai email. Jadi teman-teman bisa kirim email, atau teman-teman pengen follow ya, follow IG kita, follow
YouTube kita, subscribe ya kalau di YouTube. Ada juga TikTok sebenarnya, nanti Bu Yura cantumin ya guys di akhir. Lanjut, nomor 23, persamaan dan perbedaan kedua teks. Nah, jadi di sini kita harus nyari persamaannya, kita juga harus mencari perbedaannya. Teks 1 dan teks 2. Di sini udah Bu Yura resumkan ya guys, persamaan sama perbedaannya. Nah, kalau yang pertama, kedua teks mendeskripsikan kota terbesar di Pulau Jawa. Itu benar atau salah? Kota terbesar di Pulau Jawa itu mana? Nah, itu salah ya, karena teks 2 menyebutkan Solo sebagai salah satu kota terbesar di Pulau Jawa. Salah satu doang. Terus, teks 1-nya menyebutkan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu termasuk kota terbesar enggak di Jawa? Nah, gitu ya. Jadi kayaknya kurang tepat gitu kalau yang pernyataan pertama. Kalau pernyataan kedua, kedua teks mendeskripsikan destinasi wisata di Jawa Tengah. Nah, kalau itu benar guys. Kenapa? Karena Solo dan Jawa Tengah ya di situ. Jadi kan sama aja nih mendeskripsikan tentang destinasi wisata di Jawa Tengah. Teks 1 kan yang dibahas tentang negeri Kahyangan ya. Maupun teks 2 yang dibahas adalah tentang kota Solo. Kan dua-duanya itu merupakan destinasi wisata yang berada di Jawa Tengah. Lanjut, pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga ini menggambarkan keindahan alam. Teks 2-nya menggambarkan keindahan kota. Benar atau salah? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya kira-kira yang mana lebih tepatnya? Jawabannya yang paling tepat adalah 2 dan 3. Karena sesuai guys, di sini 2 dan 3 ya. Kalau pernyataan keempat kan jelas salah ya. Ada yang sebagian benar, ada juga yang salah nih. Katanya di pernyataan keempat itu teks 1 menggambarkan panorama alam. Terus teks 2 menggambarkan keunikan budaya. Jadi jawabannya di sini yang benar yang mana? Teks 1 memberikan sedikit gambaran tentang panorama alam. Sementara teks 2 lebih menonjolkan keunikan budaya di kota Solo. Jadi persamaan sama perbedaannya itu yang paling tepat adalah yang 2 dan 3. Jawabannya itu yang mana guys? Yang C. Ya, jawabannya yang C. Pembahasannya ada di sebelah kanan. Bisa teman-teman baca. Lanjut, nomor 24. Nah, nomor 24 ini ringkasan guys. Ringkasan yang tepat tentang teks tersebut apa? Nah, kalau ada ringkasan kayak gini kan mau nggak mau teman-teman harus membacanya dulu. Ini teksnya, silahkan dibaca. Ada paragraf 1, ada juga paragraf 2 ya kan? Di sini ada paragraf 1, paragraf 2, silahkan dibaca dulu. Dan di pembahasannya sudah Bu Yura kasih juga guys. Nah, di situ tuh ada kelebihan motor listrik, ada juga kekurangan motor listrik gitu. Kelebihannya apa aja? Bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, terus biaya operasional lebih hemat, perawatan lebih mudah, kinerja lebih baik. Nah, di situ kelebihannya. Terus kalau kekurangannya apa? Kekurangannya jangkauannya terbatas karena baterainya tadi ya, harga baterai masih mahal. Kinerja baterai menurun seiring waktu, kayak gitu. Nah, banyaklah di sini ya, di teks 2 nih. Terus di teks 2, di paragraf 2, stasiun pengisian baterai belum banyak. Jadi masih ya sedikit langka kayak gitu. Kalau kita baca guys, ringkasan yang paling tepat yang mana? Berarti yang paling tepat adalah yang A, kelebihan dan kekurangan motor listrik bagi para penggunanya. Kalau B, C, D, kenapa dia kurang tepat? Nah, karena di situ nggak menyoroti tentang kelebihan dan kekurangannya kan? Dan udah ada di pembahasan yang ada di sebelah kanan. Silahkan teman-teman baca. Oke, lanjut. Kita ke nomor 25. Sinopsis kutipan cerita. Nah, kalau sinopsis kayak gini, teman-teman harus tahu dulu nih, sinopsis itu apa? Kayak apa? Biasanya kalau kita baca novel kayak gitu ya guys, di belakangnya kan ada sinopsisnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu. Sekarang kita disuruh mencari sinopsis nih tentang kutipan cerita.
Ini ada Auri dan Aulin. Nah, Auri dan Aulin itu saat berteduh di sebuah pondok kecil, saat hujan turun, mereka kan bercakap-cakap nih. Jadi percakapan mereka itu kalau dalam teksnya berfokus pada aroma hujan, asal-usulnya, dan dampak psikologisnya. Sekarang kita cek guys dari pilihan A, B, C, sampai D. Kira-kira nanti yang benar yang mana? Kalau pilihan A, kutipan memang menyebutkan bahwa masa lalu bisa menjadi guru hidup, tetapi ini bukan inti dari percakapan mereka saat berada di pondok. Kalau yang B, kutipan memang bahas tentang aroma hujan, tetapi tidak hanya sebatas aroma ilalang gitu loh. Kalau yang C, nah ini yang paling tepat guys, tepat, yang paling tepat. Maaf ya Bu Yura belibet akhir-akhir ini. Pilihan ini paling tepat karena mencangkup keseluruhan inti percakapan. Auri menjelaskan tentang asal-usul aroma hujan dan dampaknya terhadap manusia. Sementara Aulin menyetujui bahwa pengalaman adalah guru hidup. Nah, kalau yang D, meskipun dia ini ya guys, hampir sama kayak percakapannya, tapi inti dari percakapannya tuh kalau yang D tuh kurang gitu loh. Jadi yang paling tepat sinopsisnya itu adalah yang C, ya. Auri menjelaskan aroma yang timbul karena hujan dan dampaknya, terus Aulin membenarkan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Itu nomor 25. Sekarang kita ke nomor 26. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut. Nah, kalau kayak gini, jadi kita harus nyari nih, kira-kira yang tepat yang mana. Cara cepatnya gimana Kak? Cara cepatnya itu sebenarnya teman-teman cukup membaca satu kalimat sebelumnya, terus nanti dikaitin nih, kira-kira yang paling tepat yang mana. Nah, di sini kan ceritanya tentang rumah betang tinggi. Nah, kayak panggung gitu ya. Rumah betang kuat karena terbuat dari kayu. Terus rumah betang punya tangga. Nah, jadi di sini kira-kira yang paling tepat tuh yang mana? Kalau Bu Yura itu jawabnya 2 dan 3, guys. Jadi bentuk rumah betang menyerupai panggung. Habis itu yang kedua, hampir semua rumah betang terbuat dari kayu gitu. Nah, kan tuh ada kaitan kayu-kayunya lagi tuh di percakapan selanjutnya. Yang pernyataan kedua. Lalu di sini dengan lebar mencapai kurang lebih 50 meter. Terus ada tangga, berarti nanti kan ada kaitannya sama tangga juga kan? Maka jawabannya adalah yang C, 2 dan 3 gitu ya. Nomor 26. Lanjut, nomor 27. Nah, pernyataannya sesuai untuk melengkapi iklan rumpang. Iklan rumpangnya di mana nih? Di nomor 27. Di sini, guys. Nah, di sini kan kosong ya. Kira-kira nanti isinya apa ya? Kalau dalam iklan, di situ udah tertera merek mobil yang ditawarkan, yaitu New Mentari ya kan. Terus promo free hadiah tanpa undian gitu katanya. Terus kemudahan pembelian dengan DP murah, angsuran ringan, dan proses cepat. Jadi di sini udah mengiming-imingi nih guys, harganya tuh murah dan lain-lain gitu. Jadi kira-kira kurang apa nih? Kurang harga mobil yang ditawarkan atau nomor kontak yang bisa dihubungi? Ayo, kira-kira yang mana? Nah, kalau harga itu kan udah diiming-imingi nih guys dengan DP murah, angsuran ringan kayak gitu. Berarti nomor 27 yang paling cocok adalah yang B ya. Nomor kontak yang bisa dihubungi, karena di situ belum tertera nomor kontaknya yang mana. Karena informasi kontak itu sangat penting guys untuk calon pembeli agar bisa menghubungi pihak penjual berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Seperti itu. Boleh. Nah, lanjut nomor 28 nih guys. Kira-kira jawabannya nomor 28 nih yang paling tepat yang mana? Kalau Bu Yura itu dicocokin ya. Coba kita cek. Nah, yang pertama, Britania Raya merupakan negara dengan rata-rata waktu penggunaan TikTok terbesar di dunia. Bener ya? 27,3. Bu Yura tuh kalau nggak salah jawabannya B guys. Coba.
Terus peringkat di bawahnya Rusia dengan 26,3. Oke, betul sekali. Negara dengan waktu yang dihabiskan TikTok terbesar kelima itu Australia dengan 23,4. Iya, masih benar. Dan Indonesia berada di bawah Meksiko dengan 23,1. Ya, tepat sekali. 28 adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 29. Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Nah, kira-kira kalau kayak gini, kalimat posternya yang gimana nih yang pas? Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Pada peringatan tahun ini, OSIS SMP Mulia Jaya mengadakan sederet kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan bakti sosial. Nah, di sini juga udah Bu Yura kasih pembahasan ya guys. Kenapa A, B, C, D itu semua ada pembahasannya. Dan di sini yang paling tepat adalah jawaban yang C. Bangun harapan mereka dengan setitik air dari kita. Nah, jawabannya yang C ya guys. Kenapa kok C? Pembahasannya ada di sini. Kalimat ini sangat relevan dengan situasi yang digambarkan dalam ilustrasi. Tuh, kata setitik air melambangkan bantuan yang diberikan. Meskipun sedikit, namun dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat yang kekurangan air. Begitu. Lanjut, terakhir nomor 30. Solusi terkait dengan peristiwa dalam teks tersebut. Nah, nomor 30 ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pemanasan global menembus ambang batas 1,5 derajat Celcius sepanjang tahun hingga masuki tahun 2024. Nah, di sini juga udah Bu Yura kasih pembahasannya guys. Nomor 30 itu Bu Yura jawabannya 1 dan 4. Jadi solusi terkait dengan peristiwa tersebut adalah memikirkan solusi untuk menambah hasil produksi pertanian, sama petani harus lebih kreatif, menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Kenapa kok demikian? Kenapa kok nggak memilih 2 dan 3, Bu? Kalau 2 ada protes petani kepada pihak berwenang agar diberi lahan baru. Ya enggak dong, masa kayak gitu? Itu nggak relevan ya guys. Terus yang ketiga, tidak ada bahan pangan karena semua tumbuhan dan hewan mati. Itu juga tidak relevan. Kurang lebih nomor satu lagi. Nomor berapa? 21 sampai 30 pembahasan dari Bu Yura. Sekian, ada kurang lebihnya Bu Yura mohon maaf. Oh iya guys, kalau Bu Yura ada salah tuh kalian boleh komen. Kalian boleh kritik lewat email atau langsung DM di IG juga boleh. Ya, jadi kita belajar bareng-bareng, ada salahnya itu hari yang wajar, apalagi ini bahasa Indonesia. Ya, semoga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi, terus kita akan bahas soal lebih banyak lagi untuk teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye guys. Terima kasih.